Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muti Azani Ramadan. Di sini saya akan membahas beberapa ulasan mengenai praktisi mengajar beberapa minggu lalu tentang materi inovasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuannya yang berbeda-beda. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam kurikulum Merdeka ialah dengan memberikan pilihan kepada siswa dalam memilih materi pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik atau mata pelajaran yang mereka minati dan yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Misalnya, jika ada siswa yang tertarik dengan ilmu pengetahuan alam, mereka bisa memilih mata pelajaran seperti biologi, fisika, kimia, dan jika ada siswa yang tertarik dengan seni atau musik, mereka dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran seperti seni rupa, seni tari, ataupun seni musik. Dengan memberikan pilihan-pilihan tersebut, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka masing-masing. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi ini juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, bagi siswa yang memiliki kemampuan yang lebih visual, biasanya guru dapat menggunakan media visual seperti video, gambar, PowerPoint, dan sebagainya untuk membantu kebutuhan mereka. Kemudian bagi siswa yang lebih auditori, guru juga dapat menggunakan metode diskusi ataupun ceramah untuk memudahkan pemahaman mereka. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, proses pembelajaran akan lebih efektif dan siswa akan lebih terlihat dalam pembelajaran. Kemudian, dalam hal penilaian juga harus dilakukan secara berbeda-beda. Setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam bidang akademik. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, jika ada siswa yang lebih baik dalam berbicara dan menulis, mereka dapat dinilai berdasarkan presentasi lisan atau tulisan. Sebaliknya, jika ada siswa yang lebih baik dalam pemecahan masalah atau keterampilan praktisi lainnya, mereka dapat dinilai melalui ujian praktik ataupun proyek. Dengan melakukan penilaian yang berbeda-beda, siswa tersebut akan merasa dihargai dan hasil belajar mereka pun akan lebih akurat tergambarkan. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada fleksibilitas. Pembelajaran metode berdiferensiasi ini melibatkan fleksibilitas dalam mengajar dan menilai. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Fleksibilitas ini juga melibatkan penggunaan sumber daya yang beragam, termasuk bahan ajar, teknologi, dan aktivitas belajar. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Metode berdiferensiasi ini melibatkan pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Guru juga dapat membentuk kelompok-kelompok kecil dan dengan siswa yang memiliki tingkat pemahaman serupa, atau mengadakan kelompok yang berbeda untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dengan cara ini, siswa dapat belajar dengan orang-orang sebayanya atau dengan teman-teman sebayanya dan menerima dukungan yang sesuai.
Terus kemudian yang ketiga, ada penilaian formatif. Pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus. Guru secara aktif memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang tepat waktu, dan mengubah strategi pengajaran jika diperlukan. Dengan penilaian formatif, siswa dapat melihat di mana mereka berada, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan strategi belajar yang efektif. Kemudian saya akan lanjut membahas mengenai materi yang kedua, yaitu tantangan guru dalam menghadapi era 5.0. Society 5.0 ini adalah konsep yang lahir di Jepang sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Pada era Society 5.0, pendidikan memainkan peran sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan tersebut. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan memungkinkan akses yang lebih luas. Kurikulum yang berfokus pada keterampilan digital, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah diimplementasikan untuk membantu individu dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Pengaruh society terhadap pendidikan yang pertama yaitu penyediaan akses pendidikan yang lebih luas. Society 5.0 memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif melalui penggunaan teknologi digital. Dengan teknologi seperti e-learning, video konferensi, dan platform pembelajaran online, individu dapat memperoleh pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan. Society 4.0 ini mempengaruhi pengembangan kurikulum dengan menekankan pada keterampilan dan pengetahuan yang relevan bagi perkembangan teknologi dan pasar kerja. Pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan digital, kreativitas, kemampuan berpikir, dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang inovatif. Society 4.0 ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Contohnya yaitu termasuk penggunaan AI dalam personalisasi pembelajaran, augmented dan reality dan juga virtual reality untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran serta penggunaan simulasi dan game edukatif. Peran guru yaitu harus mempunyai peran yang signifikan untuk membangun cara berpikir siswa dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Misalkan seperti cara menanam pendidikan yang berkarakter bagi siswa, guru berinteraksi langsung dengan siswa di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, dan mereka memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan dan kemajuan siswa. Society 5.0 ini mengubah peran guru dan dari penyalur pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. Fasilitator pembelajaran ini berarti guru menjadi mentor atau pendamping yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan penerapan teknologi dalam berbagai konteks. Pelaksanaan pembelajaran bukan suatu hal yang sederhana, tapi aktivitas yang sangat kompleks. Untuk sukses dalam mentransformasi informasi dan pengalaman, guru harus lebih banyak memiliki strategi dan pengalaman. Selain itu, Society 4.0 ini juga mempengaruhi metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan kecerdasan buatan dalam personalisasi pembelajaran, augmented reality dan visual reality untuk meningkatkan bagian dari metode pembelajaran yang inovatif dalam Society 5.0. Adapun strategi dan kompetensi guru dalam menghadapi era Society 5.0. Yang pertama yaitu ada penguasaan teknologi. Guru perlu memahami
ataupun guru mampu memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi yang relevan dalam konteks pendidikan. Misalnya, guru harus mampu menggunakan berbagai alat digital, aplikasi perangkat lunak, dan platform pembelajaran online untuk meningkatkan pengalaman dan pembelajaran siswa dan memfasilitasi interaksi, kolaborasi, dan kreativitas mereka. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Guru perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa terlihat lebih aktif dalam kegiatan nyata, berkolaborasi dalam tim, dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang relevan dan dengan dunia nyata. Hal tersebut akan lebih membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Guru perlu mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang kuat baik dalam konteks fisik maupun virtual. Mereka harus mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim, berbagi ide, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi secara efektif menggunakan berbagai alat komunikasi digital. Dengan mengembangkan strategi dan kompetensi ini, para guru akan siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era Society 4.0 ini untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan, inovatif, dan bermakna bagi siswa. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali.